Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Kita lagi nyeting tank 1 meter buat discuss. Tadi posisinya mati lampu, jadi aku nggak bisa ngerekam detailnya ya. Ini aku jelasin aja sebelum mau aku finishing. Di bagian depan aku sudah pasangin pasir silika coklat, terus kayunya pakai kayu rentek. Kayu renteknya cuma aku susun di bagian tengah aja ya, seolah-olah dia itu cabang akar lah ya, cabangnya batang besar lurus ke belakang, lurus ke samping. Nah terus di bagian belakang itu sudah aku masukin batu apung, rumah bakteri, terus bakteri starter, dan pupuk dasar masih mau aku tambahin lagi. Nanti bakal aku tutup dengan silika coklat lagi, kemudian baru aku kasih soil di bagian yang ada di belakang sini aja. Sini tetap silika coklat. Nah untuk tanamannya nanti ketika selesai bakal aku video lagi. Aku lanjut dulu, tapi ini bakal aku time lapse kok. Sementara hardscape udah selesai. Tadi waktu pas ngisi air ada sedikit trouble ya. Kayu sih ringan karena dia nggak ada direndam. Jadi alhasil pertama menggunakan batu laparok dia ngambang. Karena aku pikir batu laparoknya udah cukup buat nampung bebannya, ternyata minus. Dia ngambang dan akhirnya air aku kuras lagi dan aku tambahin beberapa batu turli di beberapa spot. Kurang lebih 4 kiloan ya, 5 kiloan batu turlinya. Di sini ini aku lem mati semua. Nah, buat kalian yang masih bingung buat nutupin bekas lem-leman, itu aku kayak gini aja sih caranya. Jadi pakai rock wool di pertama, kayak bisa kalian lihat di sini. Ini rock wool yang nggak ditutupin, kenapa? Karena nggak kelihatan juga. Nah di bagian lem-leman yang kelihatan itu aku tutupin pakai serbuk batu lapa ya, atau kalian bisa pakai pasir juga nggak masalah, yang penting warnanya masih seirama. Nah ini aku pakaiin serbuk batu lapa rock karena dia seirama dengan warna kayu, dan di sini ada batu lapa rock juga yang masih kelihatan. Nah ntar buat batu yang kecil-kecilnya, kerikilnya, aku pakai Wanosen dari One Reset. Ntar kita lihat aja stok yang ada apa, nanti itu yang bakal aku pakai, yang warnanya masih sama dengan si batu turli. Kita lanjut ke planting tanaman. Oh ya, tanaman yang aku pakai di sini ada Echinodorus Marble Queen 2 buat ditaruh di pojok, terus ada Echinodorus Red Rubin ya, Echinodorus Red Rubin. Terus bagian tanaman stemnya di sini aku pakai Pagestemon stellata, Hygrophila balsamica, terus Treugen repens, terus Limnophila sessiliflora, Hygrophila compacta, sama Juncus repen. Tapi ini masih tanaman seleksi, bisa aja nanti ketika tumbuhnya kurang maksimal, karena di tank ini nggak pakai CO2. Kalau misalnya beberapa yang gugur bakalan aku ganti. Karena ini masih mencoba aja lah ya, karena stok tanamannya banyak, jadi ya nggak apa-apa lah.
Kita langsung ke proses planting. Nah, planting udah selesai sebagian ya, belum semua karena moss rencana aku cuman aku selipin aja, aku nggak pakai lem karena banyak banget celah-celah yang bisa diselipin moss. Jadi kalau misalnya kalian itu bisa ngusahain si moss nggak dilem ya jangan dilem, cukup diselipin aja itu udah bagus banget sih, mengantisipasi mossnya menguning ya kalau misalnya kebanyakan lem. Nah, di bagian sini itu rencana aku pakai hair grass Japan karena dia bakalan tinggi. Tapi nanti aja plantingnya karena lagi males aku bersihin si hair grassnya. Posisinya ini udah malam ya. Nah, di posisi bagian kanan ini aku taruh Echinodorus Red Rubin sama Echinodorus Marble Queen. Jadi bagian yang memang untuk daun besar ya di bagian kanan. Terus di sebelahnya ada Pogestemon stellata. Di sini ada Pogestemon Limnophylla sessiliflora. Terus ini ada Hygrophila balsamica. Terus di sini ada Juncus repens. Nah, untuk Hygrophila compactanya sendiri hanya sebagai detailing ya, karena dia tanaman yang enggak terlalu tinggi-tinggi banget, cuma daunnya bakalan besar dan dia tumbuh ngeklam, padat banget dia tumbuhnya. Ada di bagian sini, di sini sedikit, sama di sini. Terus Trojan repens itu usahakan kalau mau nanam dia di bagian yang terkena cahaya ya, jangan di bagian yang shadow. Nah, di sini aku taruh di bagian yang emang ke spot sama cahaya, yang cahayanya nggak kehalang. Terus mungkin nanti ada beberapa jenis tanaman yang menyusul, cuman aku update aja nanti kurang lebih ya di 2 minggu sampai 1 bulan kemudian lah ya perkembangan di tank ini, karena ini buat discuss. Nah, terus ada sedikit tips dari aku buat kalian yang punya tank lain selain tank yang baru kalian bangun, coba pakai airnya dari tank yang udah ada ya. Ini aku pakai air dari tank kontes yang PLC, itu airnya bakal ku ambil separuh buat ku masukin ke sini. Kenapa? Karena ya nyuri-nyuri bakteri yang sudah hidup bahagia di situ lah ya buat dipindahin ke sini. Terus untuk filternya sendiri aku pakai kanister DIY. Ini pakai pH 2000 kalau nggak salah. Nah, jadi 2000 buat diskus tuh harusnya kebesaran. Jadi nanti rencana aku arusnya itu hanya di permukaan aja ya, ntar bakal ku condongin di bagian atas aja, jadi arusnya itu memutar cuman di bagian atas. Terus apalagi ya, udah itu dulu lah, nanti aku jelasin lagi. Aku mau isi air dulu. Tahukah kalian, video ini aku rekam menggunakan HP yang separuh aja nih layarnya. Ntar kita lihat hasilnya kayak gimana. Mungkin kalian udah nonton, cuman aku mau ngasih tahu aja bahwa ini adalah video yang kurekam menggunakan HP yang tinggal separuh aja layarnya. Nah, sementara tanknya udah selesai kita setting tadi malam. Terus aku mau nambahin
buat detailingnya ya, batu-batu kecil yang kurang lebih mirip konturnya dengan Turli. Nah di sini ada Wanosen dari One Reset, ini mau aku pakai karena ya cocok aja sama si Turli. Jadi si Turli dan Laparoka tadi nggak monoton ya, jadi dia kayak memang ada di satu tempat yang bersamaan, jadi nggak ganjil ya kelihatan di mata. Sama ada Kamabakasen dari One Reset juga, ini mau aku bikin buat temennya si Wanosen, jadi dia yang kecil-kecil ya konturnya, masih berteman lah sama si silika coklatnya. Nah tank ini udah beres semua, terus sudah bening juga airnya. Padahal baru hitungan 12 jam ya umur tank ini setelah disetting, karena malam tadi itu kita start nyeting dari jam 7 malam, terus jam 1 malam aku sudahi, cuman air sudah keisi, tanaman sudah masuk. Dan seperti yang aku bilang di video sebelumnya, di video yang tadi, bahwa tips yang aku kasih itu berfungsi dengan baik ya. Kalau kalian punya tank yang lain yang umurnya udah 1 bulan lebih lah ya, pakai airnya sedikit buat menyuplai si bakteri baik yang sudah ada dan sudah hidup di air tersebut. Nah di sini juga aku bantu pakai Coldness reaktor ya. Ini pakai Coldness K1. Ini reaktor yang menurut aku bagus banget buat ternak bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter ya. Terbukti tank ini udah bening banget sekarang. Mantis bahkan sudah aku masukin, dia sudah melalang buana, udah jalan-jalan, sehat, nggak ada yang error. Segala dorsal dan ekor-ekornya mekar semua, nggak ada yang kuncup. Ya berarti sukses lah ya tips yang aku kasih tadi, kalian bisa contoh. Dan ada satu tips lagi yang bisa aku berikan ke kalian. Sebelum kalian melakukan penanaman, usahakan kalian kenali dulu jenis tanaman yang bakal kalian tanam. Kayak di sini aku ada beberapa jenis yang udah aku jelasin tadi. Di tankku yang sebelum-sebelumnya itu pernah aku pakai, dan beberapa jenis ada yang bisa bertahan hidup di kadar CO2 yang rendah ya. Maksudnya nggak, tanpa kita injeksi CO2 pun dia masih bisa bertahan hidup. Kayak Hygrophila balsamica, cuma tantangannya di mutasi awal dari daun darat sampai ke daun air itu fasenya agak sedikit lama. Sama dengan Sterogen repens, biasanya di daun-daun tua, daun-daun terbawah yaitu bakalan melting dulu, tapi tunas barunya dia bakalan tetap tumbuh, tapi dominan tumbuh ke atas dulu, dia nggak bakalan ngarpet. Nanti ketika umur 2 bulanan dia baru ngeliat tanda-tanda ngarpet. Cuman kita bakalan update terus dia bertahan atau enggak, karena ikannya di sini bakal aku isi discuss juga kurang lebih 8 sampai 10 ekor lah ya. Yang kemarin ada di tank dat style itu kasihan karena sekarang masih ada di kolam. Ini yang main piece sudah aku masukin ke sini. Total ikannya jadi lumayan banyak buat menyuplai amoniak. Makanya kenapa si Coldness reaktor itu aku pakai. Nah, terus sekarang di sini aku mau ngebahas tanaman yang beberapa tambahan tanaman yang aku masukin ya. Di sini ada Anubias copipolia, terus mini kadaka, terus ada Cryptocorin sedikit. Di sini juga ada Cryptocorin kepotong daunnya, di dalam sini juga. Terus di bagian belakang di situ ada Cryptocorin SP Tiger. Kasihan dia di kolam penampungan udang, jadi aku masukin ke situ. Terus di sini ada, ini aku lupa namanya, Cryptocorin apa gitu. Kalau nggak Cryptocorin dia Legenandra, aku lupa sih karena aku nanamnya kemarin dari bonggol dan udah keluar daunnya. Jadi aku pindahin ke sini mau lihat mutasinya. Kalau untuk tanaman stem yang ada di belakang yang ku jelaskan di video tadi, itu rata-rata bisa bertahan di kadar CO2 yang rendah ya, tanpa kalian injeksi pun dia bisa bertahan. Terutama si Echinodorus. Kalau Echinodorus sih tanaman badak kalau menurut aku, jadi dia pasti bisa bertahan dan tumbuh bakal maksimal sampai keluar-luar daunnya. Sementara tank ini di sini dulu karena nanti rencana mau aku pindah di dalam ya, rumah di dalam. Ini masih di luar di bagian tempat kita biasa bikin video. Terus apalagi yang bisa aku jelasin? Nah, untuk arus sendiri ini kederasan. Jadi nanti bakal aku bikin keran di situ buat ku kecilin arusnya pakai pelt ya. Biar si diskus nanti nggak tersiksa. Kalau si mantis sih nggak terlalu masalah, dia masih bisa menikmati dengan arus. Dia bakal mencari sisi yang arus terendah ya. Cuman ini sementara, anggap aja sambil cycling. Jadi biar aja dulu arusnya, karena si diskus aku masukin mungkin seminggu kemudian. Sekarang belum aku masukin, biar si mantis aja dulu merajalela di sini.
Mungkin sekian dulu videonya, dan mohon maaf di video kali ini dan beberapa video berikutnya mungkin nggak bakal ada cinematic shoot ya, karena kalau pakai kamera yang aku pakai sekarang ini hasilnya kurang maksimal. Aku nggak mau maksain. Jadi nanti cinematic shootnya kita bikin ketika dia sudah rimbun ya, tanaman yang di belakang udah pada tinggi dan HP-nya yang sering kita pakai buat cinematic udah sehat. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tonton juga video-video yang lainnya, siapa tahu juga bermanfaat buat kalian. Oh ya, share juga ya, siapa tahu teman-teman yang lain ada yang lagi membutuhkan tank setup buat discuss ini. See you on the next video.